Yo, kembali lagi di BOP by Our Perspective bersama gua Bang Wan dan narasumber kita. Musyafa Kamal Torik. Ya, kali ini kita akan bahas masalah keluarga dan finansial. Eh, Bang, untuk awal-awal nih ya untuk pembukaan, Yap. eh, kan di Indonesia ini untuk sekarang Hmm. lagi banyak dipermasalahkan soal anak yang menjadi investasi bagi orang tua. Ya. Menurut pendapat lu sendiri nih ya, untuk pemikiran yang seperti itu, apakah itu sudah benar atau itu adalah pemikiran yang keliru? Kalau pribadi saya itu pemikiran yang salah karena seharusnya orang tua sudah menyiapkan dana buat pensiun mereka biar anaknya tidak terbebani lah atas keuangan mereka juga karena kan anak juga nggak di anak juga nggak atas kesadaran dia sendiri sih dilahirkan ya jadinya kalau itu sih ya pemikiran yang bagi saya pemikiran yang salah karena seharusnya orang tua sudah memikirkan finansial mereka buat masa tua nanti. Karena seharusnya anak itu tidak terbebani oleh keuangan mereka gitu loh. Oh, jadi ya menurut abang itu salah karena anak itu nggak harus nanggung beban finansial orang tua. Benar, Karena harus orang tua sendiri yang menyiapkan finansial mereka di hari tua. benar. Kan ada beberapa kasus juga tuh, kalau anak yang nggak mau menanggung finansial orang tuanya malah disebut anak yang durhaka gitu kan. Ya. Di beberapa daerah misalkan banyak yang malah jadi bahan omongan masyarakat juga Hmm, terhadap anak-anak yang tidak mau menanggung beban finansial orang tuanya. benar. Menurut lo sendiri itu gimana? Kalau itu sih balik lagi ya ke anaknya sendiri gitu. Ada beberapa anak yang mau dan ada beberapa anak yang tidak. Karena ya mungkin yang mau itu mereka sadar karena ya dulu masa kecil mereka ya sering dibelikan sesuatu sama orang tuanya atau bisa dibilang ya apapun yang mereka inginkan ya dikasih gitu loh. Dan sebaliknya buat anak yang nggak mau mungkin dari pribadi saya ya karena ya penghasilan mereka ya buat mereka sendiri bukan untuk yang lain. Mungkin kalau misalnya membantu sedikit-sedikit ya masih oke lah Masih gitu. oke gitu. Cuman kalau misalnya ngebantunya kayak mungkin kayak 60% ke atas dari gaji mereka ya itu gak masuk akal aja sih. Oh, masuk akal bagi pandangan dari sudut pandang anak ya. Bener ya. Tapi kan biasanya kalau anak dijadikan investasi bagi orang tua itu terjadi di kalangan menengah ke bawah biasanya Hmm, kan. benar. Dimana emang dari segi struktur sosialnya orang tuanya nggak mampu untuk membelanjakan hal-hal yang diinginkan anak sedari kecil. Hmm. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan kenapa anaknya juga enggan untuk memberikan apa ya pendapatan dia buat orang tuanya. Hmm. Menurut lu gitu juga nggak sih? Menurut gue sih ya kalau untuk pemikiran anak sekarang kayaknya rata-rata kayak gitu sih. Oh, kalau menurut lu emang rata-rata pemikiran gitu ya. Rata-rata Nah, pada begitu. terus kalau kalau anaknya dipaksa ya, kalau menurut lu gimana nih? Kalau sang anak tuh dipaksa untuk berkewajiban membayar finansial orang tuanya, entah itu orang tuanya atau untuk adik-adiknya dan menjadi sandwich generation itu gimana? Ya balik lagi ke pertanyaan tadi kayak kita dilahirkan bukan atas keinginan kita sendiri gitu. Oh, Jadinya ya anak bukan investasi. Kalau investasi ya seharusnya ya saham atau emas gitu. Ya karena
kita pun juga harus menikmati hidup apa yang kita mau, bukan atas kemauan orang tua gitu. Jadi emang dasar fondasi pikiran bahwa anak investasi itu harus benar-benar dilempar jauh-jauh ya. Lempar jauh Nggak kalau bisa semerta-merta kayak lu punya anak, nanti anak lu yang ngebiayain hidup tua lu gitu. iya, jangan kalau bisa. Jangan ya kalau bisa ya. Nah, kan yang namanya ada sandwich generation, ada juga yang namanya street parents gitu kan. Hmm. Seperti kita tahu kalau street parent itu dia mengekang anaknya gitu. Nah, keadaan street parent ini apa yang mendasarinya gitu menurut lu? Apakah karena kekhawatiran terhadap sang anak atau mungkin sang anak dijadikan bahan pelampiasan orang tuanya ketika orang tua gagal mencapai sesuatu Hmm. atau apa mungkin gitu. Ya dari pandangan gue sih kalau street parent tuh ya orang tua nggak mau anaknya kenapa-napa. Kayak di dunia ini kan ya orang tua pasti tahu sendiri kayak takutnya ada pergaulan bebas lah atau anak yang kenapa-napa lah, makanya mereka ya mengkekang anaknya, jadi kayak mereka yang ngatur. Ya seharusnya sih pemikiran itu juga dibuang jauh-jauh sih, karena ya balik lagi kita juga anak seharusnya mencari lingkungan yang sehat gitu, dari entah pertemanan atau pasangan kita yang juga harus sehat gitu loh. Tapi kan di zaman era digital dan sosmed sekarang ya, yang lebih banyak membawa perubahan negatif bukannya malah stage parent itu cocok gitu kan, karena dimana orang tua bisa memfilter apa yang masuk ke diri anaknya gitu, atau malah lebih bagus anaknya dilepas aja gitu tapi tetap dalam pengawasan. Masalahnya kalau di sosmed pun ya orang malah untuk street parent ya sebenarnya malah bebas di sosmed pun mereka, karena ya nggak dipantau juga. Kalau masalah diberikan kebebasan, seharusnya diberikan kebebasan. Cuman kalau misalnya anaknya melenceng kayak punya pergaulan yang jelek, ya kalau bisa dinasehati, terus kasih tahu mana yang bener. Jadi kayak anaknya kan ya sekalian Dan berpikir kalau oh iya ini salah ya. Ya gitu, oh berarti emang orang tua tuh harusnya ngebebasin anak tapi dalam batasan-batasan tertentu batasan kan. tertentu. Ya masih harus ada batasan apalagi di era digital sekarang kan, seperti yang kita tahu. Nah, kan menurut lu sendiri, Hmm, karena yang mendasari street parenting itu ketakutan orang tua gitu kan ya terhadap anak ya, benar. mungkin nggak sih kalau itu tuh jadi pemicu malah anaknya ngerasa mereka nggak punya orang tua gitu karena merasa pendapatnya tidak dihargai di rumah. Kalau dari pribadi gue sih rata-rata anak yang street parent itu mereka ya gimana yang jelasinnya kayak Apa apa malah kekekangan itu membuat mereka jadi, kan malah seperti kita tuh kalau semakin dikekang kita malah lebih sulit untuk mengambil keputusan tersendiri gitu. hmm, Sedangkan di kalau kita hidup ada beberapa pilihan yang mesti kita sendiri yang mutusin. ya malah jadi kayak mereka takut untuk melakukan sesuatu sih, kayak takut untuk mengambil sebuah keputusan jadinya mereka. Berarti dunia mereka juga bisa jadi terbatas dong karena mereka takut untuk mencoba hal baru. Bener, apalagi kalau misalnya kita mau ngelakuin hal sesuatu aja pasti kan orang tua kayak melarang, yang Ya, seharusnya mereka ya udah sana. oh, harusnya orang tua ketika kita akan mengeksplor hal baru diperbolehkan asalkan dalam pengawasan atau batasannya ya. Batasannya Tetap harus dikasih batasan. benar. Nah, karena street parent ini membuat kadang-kadang anaknya malah rasa terasingin di rumah gitu kan. Hmm.
di mana rumah harusnya tempat nyaman dan aman, jadi tempat dia merasa khawatir dan takut melakukan kesalahan yang membuat biasanya dia kena ceramah atau omelan gitu. Dan ini juga bikin hubungan antara orang tua dan anak bisa renggang kan. Renggang. Nah, menurut lu sendiri nih, ketika anak dan orang tua hubungannya sudah renggang, sudah jauh, gimana caranya anak itu survive untuk di luar tanpa ada arahan dari orang tuanya gitu. Kalau menurut pendapatku sih, mereka bakal cari seseorang yang bakal menggantikan peran tersebut. Oh, berarti Contoh entah teman lah atau orang lain lah. Jadi mereka kayak semisal ada orang yang mengerti mereka, ya mereka akan merasa peran dari orang tua tersebut tergantikan gitu. tapi itu bisa nyebabin ketergantungan juga nggak sih? Ya sudah pasti. Lagi kalau semisal orang yang kita yang dibicarakan tadi yang menggantikan peran orang tua kita, semisal mereka pergi ya Jadi bakalan berasa hampa banget loh jadi dia. bakal hampa, jadi kayak mencari cari lagi, Cari jati diri lagi. cari jati diri lagi. Tapi itu juga bisa jadi hal negatif nggak sih? Misalkan ketika kita malah jadi salah arah gitu, salah salah melihat orang yang harusnya diikuti malah jadi melakukan hal yang tidak baik atau tidak benar gitu kan. Kalau itu sih ya Hmm. bingung juga sih sebenarnya. Ya, maksudnya kan kita juga nggak tahu nih dia ketemu orangnya di luar seperti apa. Hmm. Apakah sosok ayah penggantinya dia itu adalah sosok yang benar-benar bisa menggantikan sosok ayahnya gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau dipikir agak rumit juga sih. Ya, makanya sebisa mungkin ya kalian jangan termakan mentah-mentah gitu. Contoh kayak kalian dinasihati sesuatu, diberikan arah ya kalian ambil, cuman balik lagi ke diri kalian. Kalian ya nggak bisa terlalu ngikutin mereka juga. Kalian juga harus pikir kayak ikutin apa hati kalian aja gitu. Apa yang Hmm. ingin kalian lakukan. Karena kalau misalnya kan kalian tergantungan kayak bergantung dengan seseorang ya ketika seseorang itu pergi ya pasti kalian akan merasakan hal yang sama ke orang tua kalian gitu. Jadi emang kita tuh harus menjaga komunikasi ya antara orang tua Komunikasi. dan anak untuk biar anaknya juga memahami apa yang dimaksud orang tua dan Hmm, orang tua apa ya yang memahami apa yang dimaksud anak. benar. Karena biasanya banyak kejadian anak tidak didengar pendapat orang tua karena orang tua menganggap mereka sudah banyak makan asam garam dunia biasanya kan. Hmm, Dulu. Seperti video viral yang baru-baru terjadi kalau abang kalau lu tahu tuh video mana? yang anak kecil nangis minta dibeliin sepeda habis ngumpulin duit THR Oh tapi iya malah itu tuh. dibeliin emas sama ibunya. Oh itu. Kita tahu pandangan ibunya tuh Iya, buat biar bisa dijual lagi masnya buat investasi, benar. Ya. tapi menurut lu gimana tuh? Apa menurut gue sih kayak harusnya ada komunikasinya di situ. Ya, sebenarnya kasihan di anaknya sih kayak kita tuh diajarkan sama orang tua kayak kamu kalau mau sesuatu ya ngumpulin sendiri. Jadi habis itu beli. Tapi kenapa giliran kita udah berhasil mengumpulkan itu pasti kayak orang tua berpikir sini uangnya dibuat yang lain dulu aja, dibuat yang lain dulu kayak entah dibeliin emas kayak atau dipakai disuruh beli hal yang lebih berguna padahal kan itu kan salah satu keinginan anak gitu apalagi dia udah berusaha dia entah sampai kagak jajan berapa bulan apa nyisin duit demi barang yang mereka inginkan gitu. Berarti secara nggak langsung orang tua sering memberikan harapan palsu dong seperti itu. Ya bisa dibilang begitu. Ya dimana orang tua sering bilang kalau
kita bisa membeli apapun yang kita mau ketika kita menabung, tapi giliran duitnya kekumpul malah dibelikan hal yang lain gitu yang Hmm, menurut mereka jauh lebih penting. iya, Berarti komunikasi di sini sangatlah penting ya. sangat penting. Kalau semisalan pengen pakai duit anaknya, setidaknya ngobrol dulu mau dipakai untuk apa, terus nanti bilang ke anaknya kayak nanti digantinya pas kapan gitu. Yang penting mah ya komunikasi sih, sama nepatin janji ke anak aja, karena ya kasian juga anaknya pengen barang impian yang mereka inginkan, hasilnya ketika mereka sudah hitungannya udah berhasil ngumpulin uang tersebut, ya malah jadi nihil gitu, kayak perjuangan mereka kayak sia-sia gitu sih. Terus eh, balik lagi nih untuk peran sosok ayah itu di kehidupan lu sendiri, sosok ayah lu terpenuhi enggak? Kalau untuk dari ayah gue sendiri sih ya sebenarnya ayah gue tuh tipikal orang yang cuek, cuman masih rada perhatian gitulah. Tapi bagi gue ya meskipun perhatian, sama aja sih, kayak gue juga nggak tahu kedepannya gue harus gimana, kayak udah dewasa gue harus ngambil jalan kayak gimana, ketika gue ngadapin masalah juga gue nggak tahu harus gimana, jadinya gue kayak berpikir kayak cara lain gitu, kayak gue harus begini, atau bahkan gue minta pendapat teman gitu buat penyelesaiannya. Oh, buat survive ya ya. Iya, jadinya kayak nggak ada arah aja gitu, gue harus pas dewasa begini ya harus gimana gitu. Oh, jadi ya lu ngerasa bahwa ayah lu tuh kurang mempersiapkan diri lu untuk bisa survive di kehidupan dewasa. Iya, Hmm. Nah, itu kan salah satu masalah yang terjadi sekarang gitu kan. Ya, dimana orang tuanya gagal mempersiapkan anaknya untuk ketika tumbuh dewasa, ketika anaknya tumbuh sendiri malah dijadikan istilah kasarnya ATM berjalan juga iya. gitu kan. Nah, menurut pandangan lu itu tentang sandwich generation ini atau ATM berjalan bagi orang tua gitu kan. Bisa nggak sih kita hentiin aja gitu, stop di generasi kita gitu. Yang kalau pandangan gue sih ya seharusnya bisa, karena balik lagi, kita nggak mau pas kita berkeluarga nanti anak kita atau pasangan kita lah memiliki ya apa ya istilahnya, kayak perlakuan yang sama seperti yang kita alami gitu loh. Yang seharusnya kalian nanti berkeluarga, mempunyai keluarga yang kalian impikan, kayak membahagiakan anak, kayak anak mau sesuatu ya dibelikan. Tapi kalau sebisa sih kalau misalnya kalian nanti punya anak, kalau ingin sesuatu ya ada syarat tertentu lah, contoh kayak mendapatkan ranking atau beres-beres rumah, setidaknya ada hal-hal yang bikin anak kayak wah, melakukan hal yang baik tuh ternyata ada hasilnya Ada gitu hasilnya, loh, ada rewardnya ada sendiri ya. rewardnya. Jadi ya kita juga harus bisa memilih, nggak Iya, serta merta hanya membelikannya saja. iya, karena itu juga termasuk kayak mengarahin ke masa depan anaknya gitu, kayak kalian kalau misalnya udah gede nanti ya, kalau kalian melakukan sesuatu yang baik ya pasti nanti bakal ada hasilnya, Ada balasannya bakal ya. ada balasannya. Itu Setidaknya kalian sudah memberikan sebuah arahan lah buat kedepannya nanti ke anak kalian gitu. itu juga bisa mengajarkan tanggung jawab juga nggak sih? Iya, Misalkan nggak serta merta ketika anaknya pengen sesuatu langsung dibeliin tanpa iya, ada hal yang anaknya harus lakukan gitu. iya, Itu malah bisa ngebuat generasi selanjutnya malah tambah malas dan manja nggak iya sih? benar. Dan juga ya sebisa mungkin kalian juga harus menyiapkan dana kalian buat tua nanti, entah ketika anak kalian udah besar nanti kayak umuran 20-an ke atas, jadi kalian semisal apa-apa ya enak gitu loh, entah kalian udah punya bisnis kayak atau
apa, jadi nggak bergantungan sama anak. Anak juga kan sebenarnya juga kepengen masa depannya enak gitu, kayak nabung buat beli barang impian dia, atau nabung buat masa depannya dia juga, kayak untuk berkeluarga, anak, untuk anak yang berkeluarga nanti gitu. Ya, jadinya emang dari diri kita sendiri harus mempersiapkan itu kan, Iya, biar biar nggak melanjutkan sandwich generation lainnya gitu. iya, Dan kita juga nggak boleh serta merta kayak manjain banget sang anak gitu kan ketika benar. kita punya anak, karena kita juga harus mengajarkan tanggung jawab gitu kan. Nah, Nah, untuk yang terakhir aja nih, ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang di luar sana sandwich generation? pesan dari saya sih ya, sebisa mungkin kalian jaga komunikasi sama orang tua kalian gitu loh. Contoh, kalau kalian pengen sesuatu ya udah, sebenarnya ya tinggal beli aja gitu. Kalau orang tua minta untuk duit buat sesuatu, tanyain dulu kayak untuk apa, dan obrolin. Kalau misalnya semisal emang nggak ada, ya udah tinggal bilang aja. Gue juga kadang-kadang kalau misalnya orang tua gue minta duit sesuatu juga, kalau semisal nggak ada ya gue bilang juga. Tapi paling ya, kalau karena gue orangnya mungkin gak enakan atau apa, ya terkadang gue bantuin kayak dikit, kayak sebagian gitu. Yang penting mah jaga komunikasi aja sama orang tua, diobrolin gitu. Berarti komunikasi ini benar-benar penting itu ya dalam hubungan antara orang tua Tuh, dan anak ya. penting banget malah. Ya, jadi gitu guys, kalau kalian tuh harus jaga komunikasi sama orang tua. Jangan apa-apa dipendam sendiri. Orang tua juga harus tahu. Dan sebagai orang tua juga sesekali harus mendengar pendapat anak. Tanyain kenapa anaknya berpikir seperti itu. Jangan merasa paling benar sendiri. Benar. Ya, mungkin udah segitu dulu ya untuk BOP kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Ya. Salam akal sehat.